Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan beserta jajaran yang dengan senang hati hadir bersama-sama saya di sini. Saya selalu sama-sama beliau. Yang saya hormati Pak pejabat utama dari Polda, ada Pak Irwasda, Pak Dirkrim dan tim semuanya yang berkesempatan hadir, terlebih khusus teman-teman media, awak media. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penembakan terhadap korban Mara Salem Harahap alias Marsal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. TKP berada di Jalan Umum Huta Pitu, Huta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebagaimana tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian, kasus penembakan yang terjadi terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar antara pukul 23.30 sampai dengan pukul 24 atau jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Korban saudara Mara Salem Harahap alias Marsal, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan awak media, tempat tinggal Huta Andarasi, Desa Nagori, Parbalongan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau Huta Pitu, Pasar 3, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Teman-teman sekalian, berdasarkan kejadian sebagaimana tadi yang saya sampaikan, setelah mendapat laporan terkait adanya tindak pidana penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami segera membentuk tim untuk mengungkap kasus atau tindak pidana tersebut. Dari hasil kerja penyelidikan yang dilakukan oleh tim semenjak kejadian tanggal 18 tengah malam sampai dengan kemarin dan hari ini tanggal 22, tim sudah bekerja secara maksimal maraton dibantu oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran. Kami bekerja maksimal untuk mengungkap apa kasus ini sebetulnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah memeriksa sebanyak kurang lebih 57 orang saksi, baik yang ada di TKP maupun di sekitar tempat kerja dan tempat-tempat yang kita duga bagian dari keterlibatan tindak pidana tersebut. Sebanyak 57 orang terdiri dari saksi yang berada di rumah korban itu sebanyak 2 orang, saksi yang kita minta keterangan dari kantor Laser News sebanyak 3 orang, saksi warung tuak sebanyak 8 orang. Tempat warung tuak ini nanti saya akan jelaskan teman-teman sekalian, ya, jelaskan kenapa warung tuak Pak Kapolda, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Itu ada 8 orang saksi dari sekitar atau Hotel Siantar, 16 orang saksi di tempat kejadian perkara, itu ada 23 orang, dan saksi di Ferrari Bar and Resto itu sebanyak 5 orang. Kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan menelusuri semua kegiatan dari korban, ya, di saat-saat hari terakhir dan jam terakhir. Karena tentu kita bekerja dari korban, teman-teman sekalian.
untuk mengungkap itu. Ya. Serta dari hasil alat bukti yang kita temukan berupa CCTV, ya, berupa CCTV dan alat bukti lainnya, kita berhasil bersama tim dibantu oleh Kodam 1 Bukit Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 orang tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara Y atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Yang bersangkutan adalah Humas atau manajer di Ferrari Bar and Resto. Tempat tinggal Jalan Melati, Perum Senayan Indah, Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang kedua adalah saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki, agama Buddha, pekerjaan wira swasta, selaku pemilik, ya, Ferrari Bar and Resto. Alamat kita ambil salah satu saja karena 3 rumahnya, ya. Jalan Seram Bawah, nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang kita peroleh, kita juga sudah bisa menetapkan peran masing-masing tersangka, yaitu orang yang melakukan dan menyuruh melakukan. Ya, ini kita terapkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan. Ya. Barang bukti yang kita dapat dari hasil penyelidikan, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Yang penting-penting adalah 1 unit mobil korban Datsun Go warna putih, nomor polisi BK 1921 WR, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 18 Juni. Kemudian ada parang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian. Ada kwitansi juga, ya, dari Ferrari Bar and Resto, ya, kwitansi di situ. Kemudian sepatu, kemeja, ikat pinggang. Kemudian 1 unit senjata airsoft gun warna hitam merek Walter Chip. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol buatan pabrikan United States Property model M1911A1 US Army dan seterusnya. Kemudian 1 buah magazen, 6 butir peluru amunisi kaliber 9 mm aktif, 1 buah mantel, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6976 PPAD yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penembakan terhadap korban. Dari hasil penyitaan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, kita bisa menyimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan motif yang kita bisa ungkap dari hasil penyelidikan ini adalah timbulnya rasa sakit hati. Saudara HS selaku pemilik kafe bar
Ferrari Bar and Resto terhadap korban yang selalu memberitakan maraknya peredaran narkotika di tempat hiburan malam miliknya. Namun korban juga meminta jatah 12 juta per bulan dengan permintaan tiap hari 2 butir. Tiap hari 2 butir. Teman-teman, kalau 1 butir 200.000 di pasaran, maka bisa kita hitung kalau 2 berarti 400.000 rupiah. Artinya kalau dikali 30 menjadi 12 juta. Sehingga karena pemberitaan yang dilakukan oleh korban dan permintaan yang dilakukan oleh korban kepada saudara S, maka itu menimbulkan sakit hati. Terlebih lagi S tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya seperti itu. Karena teman-teman sekalian, kalau saya dapat informasi dari teman-teman, pasti akan saya cek. Oleh sebab itu, jangan coba-coba untuk menyampaikan informasi dengan kepentingan. Saya mohon ini teman-teman sekalian, kita jaga semangat kita untuk menjaga Sumatera Utara yang lebih baik. Kemudian, karena pemberitaan tersebut, maka saudara S meminta bantuan kepada saudara Y selaku humas untuk memberikan pelajaran kepada korban. Ya, di mana dalam suatu pertemuan sebelum kejadian di akhir bulan Mei, di awal bulan Juni, tersangka S bertemu dengan saudara Y selaku humas Ferrari KTP serta bersama saudari A di rumah tersangka S di Jalan Serang Bawah nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar, di mana saudara S menyampaikan kepada saudara Y dan saudara A kalau begini orangnya cocoknya dibedil, ditembak. Ini sudah kita buktikan, kita minta keterangannya daripada saksi. Atas dasar tersebut, maka itu menindaklanjutinya. Ya, maka direncanakanlah kegiatan untuk tindakan untuk memberi pelajaran. Di mana proses ini diawali dari pertemuan antara saudara Y dan saudara A di sebuah hotel yang ada di wilayah Siantar untuk menindaklanjuti permintaan saudara S tersebut. Saudara Y, saudara pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 saudara A menjemput saudara Y di Jalan Vihara Kota Pematang Siantar dengan mengendarai mobil Kijang Innova dan selanjutnya menuju kedai Tua di Jalan Rindung untuk memantau korban, yang mana pada saat itu korban juga sebelumnya sudah setelah dari kantornya korban sekitar pukul 14, jam 16 korban menuju Lapo Tua milik Ibu Ginting di Jalan Rindung Siantar. Kemudian saudara Y melakukan pemantauan, menindaklanjuti itu saudara Y menuju rumah korban pada hari itu sekitar pukul 14.30. Ya, kemudian melakukan pengecekan, melihat rumahnya korban. Setelah saudara A dan Y bertemu dan menuju ke Tuak di Jalan Rindung untuk memantau korban, kemudian tersangka Y dan saudara A ke Hotel Alvina, ya, untuk bertemu dengan
teman saudara A di sebuah kamar di hotel tersebut. Kemudian pukul 22.30 saudara Y dan saudara A menuju Ferrari Bar dan resto untuk menitipkan sepeda motor tersangka Y. Dan dari Ferrari mereka berdua menuju hotel Sapadia untuk meminjam sebuah sepeda motor milik rekan dari saudara A, yaitu sepeda motor merek Honda Vario BK 6976 WAC warna hitam. Motornya mana? Motornya mana? Ada di luar? Ada di situ ya. Selanjutnya saudara Y membonceng saudara A menuju ke rumah korban di daerah Jalan Umum Huta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligalas, Kabupaten Simalungun. Ternyata sampai di sana korban belum pulang. Di mana korban saat itu setelah minum tuak di Lapo, namanya sini Lapo Ginti. Lapo Ibu Ginti, saudara korban bersama seorang wanita